Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Laura masih berdiri di tempat yang sama meski Hanan dan wanita itu sudah menghilang dari pandangannya. Hatinya sakit, merasa tidak terima. Wajar saja selama ini anak buahnya tak mengetahui tentang wanita itu. Tak sembarangan orang bisa masuk ke dalam gedung apartemen ini. Bahkan security akan menghubungi pemilik unit apartemen secara langsung jika ada tamu yang ingin bertemu. Laura bisa masuk dengan mudah karena petugas keamanan itu mengenalnya sebagai istri salah satu penghuni apartemen, Hanan. Kenapa kamu simpan wanita itu di apartemenmu, Mas? Apa dia wanita yang spesial? Gumam Laura geram. Ia berdecih kala menyadari wanita yang dilihatnya nampak lebih muda. Dalam hati kecilnya pun mengakui jika wanita itu terlihat cantik. Aku tidak terima, Mas. Di saat aku mengandung anakmu, kamu malah enak-enakan dengan wanita itu. Aku tidak terima. Aku akan buat bocah itu pergi darimu. Dengan langkah penuh amarah, Laura pergi dari sana. Tapi nanti ia akan kembali lagi. Di basement apartemen, Sena dan Hanan sudah duduk rapi di dalam mobil. Hanan bahkan sudah menyalakan mesinnya dan berniat keluar. Sesaat setelah memasuki jalan raya, ponsel Sena berdering. Ada panggilan masuk dari sang mama. Sang ibu menelponnya. Seketika Sena tersentak. Sejuruh kemudian hatinya dipenuhi rasa bersalah. Sudah lama sekali ia tak menghubungi sang ibu. "Assalamualaikum, Mak," jawab Sena dengan sendu. "Waalaikumsalam. Kenapa suaramu lesu sekali, Nak? Kamu sakit?" tanya Sarni perhatian. Sudah begitu lama ia menunggu kabar dari sang anak, tapi Sena tak juga kunjung menghubunginya. Ia begitu rindu. Akhirnya Sarni memutuskan untuk menghubungi lebih dulu di jam pagi yang diyakininya sang anak belum bekerja, bukan juga waktu istirahatnya di malam hari. Mendapat perhatian dari sang ibu, Sena malah semakin sendu. "Maafkan Sena ya, Mak. Sena sudah lama tidak menelpon Mama. Sena baik-baik saja, Mak. Mak, bagaimana kabarnya? Bapak sehat kan, Mak?" jawab Sena dengan banyak pertanyaan pula. Di ujung sana, Sarni tersenyum getir. "Alhamdulillah, Nak. Mama sehat. Tapi apa?" sambung Sena dengan cepat. "Bapak malah kena stroke, Nak," jawab Sarni apa adanya. Suaminya, Rudi, malah kini mengalami stroke. Tak lama setelah Sena mengirimkan uang, Sarni membawa suaminya untuk berobat. Tapi bukannya sembuh, kini suaminya malah mengalami stroke. Mendengar ucapan sang ibu, Sena mendadak merasa sesak di hatinya. Air mata luruh begitu saja. Hanan yang melihat itu pun segera menepikan mobilnya. Hanan tahu yang menelpon adalah ibu dari kekasihnya ini, tapi Hanan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. "Ya Allah, Mak," lirih Sena di antara isak tangis. Sumpah demi apapun, kini ia ingin pulang, melihat keadaan Mama dan bapaknya secara langsung. Sarni juga bercerita jika kini ia tak lagi berdagang di pasar apung. Ia membuka warung kecil-kecilan di rumah. Sarni tak tega jika harus meninggalkan suaminya seorang diri di rumah. Sarni mengatakan jika kini ia hanya ingin merawat suaminya itu. Bekerja dan uang bukan lagi prioritasnya, karena harta pun tak dibawa mati, hanya amal yang akan menemani. Seperti tersambar petir, Sena mematung kala mendengar ucapan sang ibu. Gamang ketika mengingat semua yang sudah ia lakukan selama ini.
hingga ia menyadari satu hal, bisa saja bapaknya sakit tambah parah karena uang haram yang ia berikan. Sena menangis. Berulang kali ia meminta maaf pada sang ibu. "Sudah, Nak, jangan menangis lagi. Kamu fokus saja bekerja di sana. Jaga dirimu baik-baik. Mama dan Bapak akan selalu mendoakan kamu, Sen," jelas Sarni sungguh-sungguh. Sebenarnya ia hanya ingin anaknya tahu kondisi sang ayah, bukan ingin membuat Sena bersedih. Setelah bertukar kabar panjang kali lebar itu, akhirnya panggilan terputus, menyisakan Sena yang menangis dengan tatapan yang kosong. "Kenapa?" tanya Hanan cemas. Ia hendak menyentuh lengan Sena, namun tanpa sengaja dengan cepat Sena menepisnya. Sesaat suasana jadi hening. Sena dan Hanan saling tatap dengan arti yang entah. "Kenapa?" tanya Hanan lagi dengan suara yang terdengar dingin. "Maaf," jawab Sena seraya memalingkan wajah. Lagi-lagi hening, keduanya sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Hanan lalu kembali melajukan mobilnya, bukan ke arah kantor, melainkan putar balik ke apartemen mereka. Sena yang melihat itu melebarkan matanya, seraya kembali menoleh kepada Hanan. "Kenapa kembali? Aku mau kerja," tanya Sena dengan nada sedikit tidak terima. "Hari ini liburlah, tidak usah bekerja. Kurasa keadaanmu tak cukup baik untuk bekerja," jawab Hanan. Matanya lurus menatap jalanan, tak sedikit pun menoleh pada Sena. Gadis yang matanya sudah bengkak dan memerah, juga kedua pipinya yang basah. "Kenapa Om sesuka hati mengaturku untuk bekerja atau tidak? Memangnya itu perusahaan milik Om?" tanya Sena dengan kesal. Hanan selalu saja seperti itu, bertindak semaunya, seolah memiliki kuasa. Jujur saja, dalam hati kecil Sena, ia merasa tak enak hati pada rekan kerjanya yang lain. Ia sering sekali tidak masuk bekerja dengan alasan yang tidak jelas. "Om?" tanya Hanan dengan tersenyum miris. Tak peduli dengan pertanyaan Sena, ia justru sangat terganggu dengan panggilan yang diucapkan oleh sang kekasih. Mendengar itu, Sena menggigit bibir bawahnya, merasa bersalah. Namun entah kenapa lidahnya keluh untuk mengucapkan kata maaf. Hening, benar-benar hening. Tak ada lagi yang buka suara hingga mobil itu kembali masuk ke dalam basement apartemen dan parkir di sana. "Turunlah," ucap Hanan memecah keheningan. Tanpa perdebatan, Sena menurut. Ia turun dan segera berlalu menuju lift. Tanpa menoleh, ia meninggalkan Hanan. Hanya terdengar suara deru mobil yang menjauh. Setelah Sena turun, Hanan kembali melaju keluar. Ada sesak di hati keduanya yang tak bisa diucapkan oleh kata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka bertengkar. Di dalam lift itu, Sena termenung. Pikirannya kacau dengan semua yang sudah terjadi antara dirinya, Hanan, dan kedua orang tuanya. Sena sadar di antara mereka yang salah adalah dirinya, bukan Hanan, apalagi kedua orang tuanya. Memang awal Sena memulai semua ini demi mama dan bapak, tapi kedua orang tuanya pun tak pernah memintanya untuk melakukan itu. Ini semua murni keputusannya sendiri. Dan kembali berhubungan dengan Hanan pun ia tak pernah dipaksa. Ia menerimanya sendiri dengan sukarela. Bahkan selama ini Hanan memperlakukannya dengan amat sangat baik. Lagi Sena menangis. Kini rasa bersalahnya bukan hanya kepada kedua orang tuanya, tapi juga kepada Hanan. Sena merasa bersalah karena memperlakukan Hanan dengan begitu kasar.
di saat pria itu tidak tahu apapun yang sedang dialaminya. "Maaf sayang," desis Sena di antara isak tangis. Kebahagiaannya bersama Hanan, tawa canda keduanya tergambar jelas di ingatan, dan dengan mudahnya Sena menghancurkan semuanya. Sesegukan Sena keluar dari dalam lift, dan kedatangannya itu langsung disambut dengan mata membola milik Laura. Sedari tadi ia menunggu di ruang tunggu lantai apartemen itu. Tempatnya persis di hadapan lift lantai 20.